Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan peroman kami yang berjudul Jalur Pengobatan pada Rumah Sakit. Sini kami menggunakan dua fungsi header, yaitu IOStream dan Windows.h. IOStream itu diperlukan pada program yang melibatkan objek cout, sedangkan Windows.h untuk membuat menarik tampilan hasil program. Contohnya seperti sistem CLS dan sistem color, di mana sistem CLS itu untuk membersihkan layar, sedangkan color digunakan untuk mengubah warna pada tampilan layar. Selanjutnya perintah using namespace std yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada kompiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas yang terdapat dalam namespace std. Selanjutnya juga menggunakan tipe dev struct, yang dimana bentuk umumnya itu tipe dev struct nama underscore objek. Di sini kita menggunakan nama objeknya itu data obat, yang elemen objeknya terdiri dari string nama underscore obat, integer banyak obat, integer harga underscore obat. Tipe dev struct total obat, di mana nama objeknya total obat, elemen objeknya total harga. Tipe dev struct obatan, nama objeknya obatan, dengan elemen objeknya data underscore obat untuk data 1 dan total underscore obat untuk data 2. Integer rawat inap. Char itu merupakan tipe data berukuran karakter seperti yang di sini nama. Kita menggunakan char nama dengan indeks array 50, jenis kelas dengan indeks array 10. Selanjutnya string. String itu untuk karakter dengan panjang di mana tipe data disusun dengan elemen-elemen bertipe karakter. Di sini kita menggunakan string ruangan, HN, nama DR, PSR. Char alamat, indeks arraynya 50, sakit indeks arraynya 50, integer dokter kamar, lama NA umur, uang N I titik koma. Integer Q SQ WSWE SER SR T ST Y SY U dan kembalian. Juga menggunakan long integer, harga kamar, jasa, DR, total obat, BP. Cout handle. Selanjutnya cout masukkan banyak pasien. In N misalnya kita memasukkan banyak pasiennya itu 2, berarti for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Berarti I lebih kecil dari 2. Sistem CLS. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem CLS itu untuk menghapus yang sebelumnya. Selanjutnya cout identitas pasien ke I. Untuk I sama dengan 1 berarti identitas pasien ke 1. Cout handle. Mengapa menggunakan cout handle? Agar pada saat di running itu rapi. Cout nama pasien, masukkan nama pasien. Cout umur pasien, masukkan umurnya. Cout nomor antrian, masukkan nomor antrian. Cout alamat pasien, masukkan alamat pasien. Cout jenis kelamin pasien, masukkan jenis kelamin pasien. Cout handle. Selanjutnya, cout pilih jenis kamar. Cout 1 kelas 1 handle, cout 2 kelas 2 sampai ke cout 5 VVIP handle. Cout pilihan Anda. Jika kita memilih 1 berarti kita memilih kelas 1. Sampai jika kita memilih 5 berarti kita memilih VVIP.
Berarti kita memilih sesuai pilihan kita. Setelah memilih, langsung memerintahkan si in kamar. Untuk melanjutkan, kita juga harus tahu apa itu fungsi cout dan in. Cout itu fungsi keluaran dan isinya tergantung pada apa yang dituliskan, sedangkan in itu fungsi yang digunakan untuk membaca variabel pada program. Selanjutnya menggunakan pernyataan switch dengan bentuk umum switch dalam kurung ekspresi. Di sini kami menggunakan ekspresinya itu kamar. Dengan case konstanta 1, konstantanya itu ruangan kelas 1. Pernyataan 1, cout ruangan, harga kamar sama dengan 100.000. Menggunakan fungsi break. Selanjutnya case 2, case 3, case 4, dan case 5. Juga menggunakan default. Default ini untuk pernyataan lain. Jika ada pernyataan lain, maka mengeksekusi cout tidak tersedia. Break. Sistem CLS juga. Selanjutnya cout pilihan dokter. Cout 1 dokter anak, cout 2 dokter penyakit dalam, cout 3 dokter mata, cout 4 dokter umum, sampai ke cout 10 dokter kulit dan kelamin. Cout pilihan Anda. Di sini kita memasukkan pilihan kita. Pilihan kita itu menggunakan pernyataan switch lagi. Misalnya kita memilih pilihan kita itu 1, berarti kita mendapatkan case 1 dengan dokter anak. Atau kita memilih 8, itu case, berarti yang dieksekusi itu case 8, yaitu dokter kandungan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya. Lebih diperjelas lagi, kita menggunakan switch dokter. Jika pilihan kita 1, maka dieksekusi dengan case 1 dengan nama dokter anak dengan jasa dokter 145.000. Jika pilihan kita 2, maka dieksekusi dengan case 2 dengan nama dokter penyakit dalam dengan jasa dokternya 200.000. Begitu selanjutnya sampai case 10. Kemudian kita menggunakan default. Default ini jika kita memilih angka 11, maka dieksekusikan tidak tersedia karena angka 11 ini tidak ada, hanya sampai case 10. Selanjutnya kita akan mencetak tanda pembayaran dengan akan di-running agar terlihat lebih rapi dengan nama pasien, nomor antrian, nama pembayaran, lalu masukkan jenis pasien, masukkan dokter, masukkan jasa dokter, kamar inap, lama menginap, dan kita masukkan total. Cout masukkan total obat, cout biaya pengobatan. Lalu dengan total biayanya, jasa dokter ditambah harga kamar, ditambah total obat, ditambah biaya pengobatan. Kita masukkan lagi total biaya, kemudian uang yang dibayarkan. In uang. Lalu dengan kembaliannya, uang dikurang total biaya. Kemudian kembalian diterima. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kembalian yang diterima. Di sini tuh ada Q sama dengan kembalian div 100.000. Di sini untuk Q itu untuk kembalian 100.000, W itu untuk kembalian 50.000, E itu untuk kembalian 20.000, R itu untuk kembalian 10.000, T itu untuk kembalian 5.000, dan Y itu untuk kembalian 2.000, dan U untuk kembalian 1.000. Untuk kembalian
100.000 itu kan misalnya di sini kita masukkan uang kembaliannya itu 450.000. Berarti 450.000 dibagi 100.000. Terus SQ-nya sama dengan 450.000 dibagi 100.000. Berarti uang kembalian 100.000 itu ada 4. Terus untuk kembalian 50.000, 450.000 dibagi 50.000. Terus untuk SW-nya sama dengan SQ mod 50.000. Di sini SQ-nya tadi kan 450.000 dibagi 50.000. Berarti kembalian 50.000-nya itu ada 1. Untuk kembalian 20.000-nya itu tidak ada. Kembalian 10.000-nya itu tidak ada. Kembalian 5.000-nya juga tidak ada. Kembalian 2.000-nya juga tidak ada. Kembalian 1.000-nya juga tidak ada. Sini tuh untuk out pecahan uang kembalian. Di sini tadi jumlah uang kembalian 100.000 itu ada 4. Untuk kembalian uang 50.000 itu ada 1. Out 50.000 itu ada 1. Out 20.000 itu tidak ada. Out 10.000 itu tidak ada. Untuk 5.000 juga tidak ada atau 0. Out 2.000 itu juga 0. Out 1.000 itu juga 0. Terus kita ke out-nya itu di sini ada ucapan terima kasih. Terus ada juga out, apakah Anda puas dengan pelayanan rumah sakit? Jika iya, maka tulis iya. Jika tidak, maka tulis tidak. Terus ada juga namanya rawat jalan. Di sini untuk rawat jalan di sini untuk tipe data yang digunakan itu char. Nama itu dengan indeks arraynya 50. Jenis kelasnya dengan indeks arraynya 10. Untuk data string. Data string sendiri ada ruangan. AN itu untuk nomor, nama dokter, dan PRS. Chartnya itu ada alamatnya itu jumlah arraynya ada 50. Yang sakit itu indeks arraynya ada 50. Terus ada integer, ini menggunakan kata integer dokter, kamar, lamanya menginap, nomor, umur, uang, dan kembalian. Untuk integer lagi ada menggunakan Q, SQ, W, SW, E, SE, R, SR, T, ST, Y, SY, dan U. Ada juga tipe data long integer, yaitu harga kamar dan jasa dokter, total obat, dan berapa yang akan dibayarkan. Ada juga integer pilihan dokter, in dan n. Code handle untuk mempercantik ini tadi. Misalkan di sini ada code masukkan banyaknya pasien. Jika kita memasukkan banyak pasien itu 2, maka kita untuk CN-nya n. Kita melakukan pengulangan for. Di sini pengulangan for-nya I sama dengan 1, I lebih besar sama dengan N, dan I plus plus. Kita menggunakan sistem CLS. Code masukkan identitas pasien. Di sini code handle. Terus ada juga code masukkan nama pasien. Terus in-nya nama. Out-nya umur pasien. In-nya umur. Untuk out-nya ada juga nomor antrian. In-nya NA. Out-nya ada alamat pasien. In-nya alamat. Out-nya ada jenis kelamin pasien. Dan in-nya ada jenis JNS kelamin. Penyakit, ada juga out penyakit yang diderita oleh pasien. Di sini in sakit. Code handle untuk mempercantik ini agar tulisannya turun ke bawah. Ada juga untuk memilih jenis dokter atau poli. Itu out pilih poli. Jika kita pilih out 1, maka poli bedah umum. Dokter Friska Alivia namanya. Terus ada juga poli anak, poli mata, poli penyakit dalam, poli umum, poli gigi, poli THT, poli kandungan, ada juga poli spesies tulang, ada poli kulit dan jenis kelamin.
Terus kita masukkan see out pilihan Anda. Kita bisa memilih 1 sampai 10. Jika kita terus see out pilihan dokter. Baiklah, selanjutnya kita akan ke switch, yaitu untuk pemilihan. Yang pertama itu ada case pertama, yaitu untuk pemilihan poli ininya. Yang case pertama itu poli bedah dengan nama Dr. Francisca Olivia. Jasa dokternya itu 150.000. Kemudian break case kedua yaitu poli anak dengan Dr. Tria Anggita. Jasa dokternya itu 145.000. Kemudian break. Selanjutnya case ketiga yaitu poli mata dengan Dr. Williansyah. Jasa dokternya itu 170.000. Kemudian break. Selanjutnya case keempat yaitu poli penyakit dalam dengan Dr. Anggun Saputri. Jasa dokternya itu 2 juta. Kemudian break. Selanjutnya case kelima yaitu poli umum dengan Dr. Sylvia Amanda. Jasa dokternya itu 150.000. Kemudian break lagi. Selanjutnya case ke-6 poli gigi dengan Dr. Wisnu Gimono. Jasa dokternya itu 80.000. Selanjutnya break. Kemudian case ke-7 yaitu poli THT dengan Dr. Sylvia Amanda. Jasa dokternya itu 120.000. Kemudian break lagi. Selanjutnya case 8 yaitu poli kandungan dengan nama Dr. Rafli Sinata. Jasanya itu 200.000. Kemudian break. Selanjutnya case ke-9 yaitu poli spesialis tulang dengan Dr. Husain Nurdin. Jasanya itu 250.000. Kemudian break. Selanjutnya case 10 yaitu poli kulit dan kelamin dengan Dr. Parli Devano. Jasanya itu 150.000. Kemudian break. Selanjutnya ada default yaitu untuk pilihan yang tidak ada pada case 1 sampai case 10. Kemudian break. Selanjutnya itu ada struktur pembayaran yang diawali dengan sistem CLS untuk menghapuskan yang sebelumnya, tampilan sebelumnya itu. Di sini ada struktur pembayaran rumah sakit, yaitu dengan bagian awal untuk struknya itu ada ini: Rumah Sakit Harapan Wanita, Jalan Tunas Bangsa nomor 326, Kecamatan Kalidoni, Palembang, dan sebagainya. Ini buktinya itu ada nama pasien, umur, nomor antrian, jenis kelamin, nama pembayar, alamat pasien, penyakit pasien, dokter yang dipilih, jasa dokter tersebut, terus total obat yang diperlukan. Selanjutnya biaya pengobatan keseluruhan. Selanjutnya total biayanya itu yaitu gabungan dari jasa dokter ditambah total obat ditambah biaya pengobatannya. Selanjutnya itu setelah dibayar, total biayanya itu akan tertampil berapa kembalian dari total yang sudah dibayarkan itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini kami menggunakan variabel Q, SQ, WSW, ESE, RSR, TST, YSY, dan U. Di mana variabel Q untuk fungsi pecahan uang 100.000, variabel W untuk pecahan uang 50.000, variabel E untuk pecahan uang 20.000, variabel R untuk pecahan uang 10.000, variabel T untuk pecahan uang 5.000, variabel Y untuk pecahan uang 2.000, dan variabel U untuk pecahan uang 1.000. Maka kita ke Q sama dengan kembalian dibagi 100.000. Kita misalkan kembaliannya 450.000, maka pecahan uangnya itu 100.000-nya ada 4 dan 50.000-nya ada 1. Kita masukkan Q sama dengan kembalian dibagi 100.000. Kembalian tadi kan 450.000 dibagi 100.000 yaitu 4, maka pecahan uang 100.000 ada 4. Kemudian SQ sama dengan kembalian mod
100.000. Kembalian tadi kan 450.000, mod 100.000, maka sisanya 50.000. Maka nilai SQ yaitu 50.000. Kita ke W sama dengan SQ dibagi 50.000. SQ tadi kan 50.000, maka 50.000 dibagi 50.000 yaitu 1. Maka pecahan uang 50.000-nya ada 1. Kemudian Cout, apakah Anda puas terhadap pelayanan rumah sakit dengan in-nya PRS? Kemudian selanjutnya ke fungsi utama yaitu inMind. Di dalam inMind terdapat sistem color F0. Sistem color F0 ini fungsinya untuk mengubah tampilan layar. F0 ini maka kita akan mengubah tampilan layar kita menjadi putih. Kemudian Cout, program sistem rumah sakit. A ini nama label untuk fungsi goto. Misalkan goto A, maka kita akan kembali ke A ini lagi, maka kita akan ke pilihan rawat lagi. Kemudian in pilih chat choice 2 milih 2. Kemudian Cout pilihan rawat. Di sini ada 2 pilihan, yaitu 1 rawat inap, 2 rawat jalan. Pilih, jika Anda memilih 1 maka akan ke fungsi rawat inap yang ada di atas tadi. Jika Anda memilih 2 maka akan ke fungsi in rawat jalan yang ada di atas tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Jika Anda memilih 3 atau seterusnya maka akan tampil bacaan tidak ada pilihan. Kemudian sistem CLS. Sistem CLS ini untuk menghapus tampilan layar yang di atasnya. Kemudian Cout, apakah Anda ingin membeli obat? Jika ya, maka akan muncul jenis-jenis obat. 1 Abana dengan harga 50.000, 2 Allegra dengan harga 65.000, dan seterusnya. Dan ini kami menggunakan tipe data depstruct. Kemudian Cout masukkan nama obat, getLine in WS. Kita menggunakan getLine in WS itu fungsinya untuk membaca spasi. Misalkan nama obat kita abanometil, maka akan terbaca abanometil. Jika kita menggunakan in biasa, tidak ada getLine dan WS-nya, maka yang akan terbaca cuman abanu, metilnya tidak akan terbaca. Kemudian getLine in WS RS ini nama variabel. Data 1 ini yaitu nama obat tadi kita taruh di data 1. Kemudian masukkan banyak obat, RS data 1 banyak obat. Masukkan harga obat, RS data 1 harga obat. Kemudian RS data 2 total harga, berarti total harga tadi masuk di data 2. RS data 2 total harga itu yaitu nama variabel dari total harga. Kemudian masukkan rumus yaitu untuk mencari total harga, RS data 1 banyak obat dikali RS data 1 harga obat. Kemudian maka akan muncul harga total harganya. Kemudian else, jika Anda memilih no tadi, maka sistem CLS yang akan muncul, maka akan terhapus semua. Kemudian kembali ke menu, apakah Anda ingin kembali ke menu? Jika ya, maka go to A, maka ke go to A tadi, maka ke pilihan rawat tadi. Jika Anda memilih tidak, maka akan ke sistem CLS. Baiklah, di sini saya akan menjalankan programnya. Pilihan rawat 1, rawat inap, masukkan banyak pasien. 2, identitas pasien ke 1, nama Yeni, umurnya 24 tahun, nomor antrian 1, alamatnya Palembang, jenis kelamin perempuan, lama menginap 9 hari, pilihan kamar 4, VVIP, pilihan dokternya 4, dokter umum, nama pembayar TNI,
Biaya penanganannya 50.000. Uangnya dibayarkan 500.000. Maka kembalian yang diterima 100.000. Pecahan uang kembalian 100.000-nya ada 1. Apakah Anda puas terhadap pelayanan rumah sakit? Ya. Identitas pasien kedua, nama Dino. Umur pasien 22 tahun, nomor antriannya 2, alamat pasien skip. Jenis kelamin pasien laki-laki. Lama menginapnya 4 hari. Pilihan kamar 5 VVIP. Pilihan dokter 2. Nama pembayarnya Mimi. Biaya penanganannya 300.000. 300.000. Total biayanya 3 juta. Uang yang dibayarkan 4 juta. Maka kembaliannya 100.000. Pecahan uang kembaliannya 100.000-nya ada 10. Apakah Anda puas terhadap pelayanan rumah sakit? Ya. Apakah Anda ingin membeli obat? Ya. Masukkan nama obat. Ibuprofen. Masukkan banyak obatnya 4. Harga obatnya 65.000. Total harganya 260.000. Kembali ke menu. Ya. Pilihan rawat jalan. Banyak pasiennya 2. Identitas pasien ke-1 Ririn. Umurnya 20 tahun. Nomor antriannya 3. Alamat pasiennya Gandus. Jenis kelaminnya perempuan. Penyakit pasiennya demam. Pilihannya 5. Poli umum. Nama pembayarnya Kino. Total obat 10.000. Biaya pengobatannya 50.000. Uang yang dibayarkan 300. Kembalian diterima 70.000. Pecahan uang kembalian maka 50.000-nya ada 1, 20.000-nya ada 1. Apakah Anda puas terhadap pelayanan rumah sakit? Ya. Pasien kedua namanya Edi. Umurnya 31 tahun. Nomor antriannya 4. Alamat pasien Pusri. Jenis kelaminnya laki-laki. Penyakit pasien flu. Pilihan itu 5. Poli umum. Lalu pembayarnya Reva. Total obatnya 60.000. Biaya penanganannya 50.000. Total biayanya 260.000. Uang yang dibayarkan 300.000. Kembaliannya 40.000. Maka pecahan uang kembaliannya 20.000-nya ada 2. Apakah Anda puas terhadap pelayanan? Ya. Apakah Anda ingin membeli obat? No. Kembali ke menu. No. Selesai.